semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang aturan rantai. Ini masih lanjutan dari turunan yang sebelum-sebelumnya. Kita tahu bahwa Y itu ada sama dengan Fx ya, jadi kalian bisa menuliskan Y, bisa menuliskan Fx. Kemudian saya pernah bilang di video sebelumnya bahwa Y aksen itu sama dengan dy per dx. Ini maksudnya, dy per dx ini maksudnya Y diturunkan terhadap X ya. Nah seperti ini, lihat saya punya Y-nya itu adalah 3X plus 2X kuadrat min 3. Berarti ketika ditanyakan Y aksen, ini artinya dy, jadi fungsi Y diturunkan terhadap X, dy per dx gitu ya. Fungsi Y diturunkan terhadap X, itu namanya dy per dx ya. Berarti kalau ini diturunkan terhadap X, dia menjadi 3 plus 4X begitu ya. Nah sekarang saya mau rubah nih dy per dx nya, saya mau ganti menjadi seperti ini, dy per du dikali du per dx. Nah, di sini ada yang sama ya, du dengan du ini kan bisa dicoret, maka dia kembali lagi ke atas. Ya, itulah kenapa bisa diganti menjadi dy per du dikali du per dx. Gitu ya, karena nanti hasilnya menjadi dy per dx lagi. Nah, ini artinya berarti y diturunkan terhadap u. Ya, nah yang ini u diturunkan terhadap x gitu. Ya, kita lihat contohnya di sini. Bagaimana cara penggunaan dy per du per dx. Ya, misalnya saya punya y-nya ini sama dengan 7x kuadrat plus 5x pangkat 10. Ya, saya punya y seperti ini. Saya akan jabarkan step by stepnya. Yang ditanyakan adalah y aksen. Ini yang ditanyakan. Oke, kalau saya misalkan dulu, misal u-nya itu adalah 7x kuadrat plus 5x. Oke, kemudian dari sini, dari pemisalan ini kita bisa tahu bahwa y-nya itu adalah u pangkat 10. Nah, di sini kita bisa dari sini yang ini dia menjadi du per dx. Ya, berarti ini adalah diturunkan terhadap x. Kemudian yang dari sini kita bisa menjadi dy per du. Oke, nah berarti nanti y aksennya akan menjadi y aksen itu sama dengan dy per du dikali du per dx gitu ya. Du per dx berarti sekarang ini fungsi u diturunkan terhadap x, berarti dia menjadi 14x ditambah 5. Yang ini yang bawahnya menjadi 9 u pangkat, bukan 9, 10 u pangkat 9. Nah, berarti kita langsung masukkan ke dalam yang ini semuanya. Nih, masukin ke sini ya. Dimasukkan ke situ semuanya, berarti dy per du dulu 10 u pangkat 9 dikali 14x plus 5. Nah, u-nya apa? U-nya kembalikan lagi ke dalam pemisalan yang tadi. Berarti dia menjadi 10 7x kuadrat plus 5x dikali 14x plus 5. Maka hasil yang tadi, hasil ini adalah seperti ini hasilnya. Gitu ya aksennya. Ya, jadi tidak bisa langsung seperti materi yang sebelumnya. Jadi ini harus menggunakan aturan rantai. Turunannya dilakukan 2 kali. Ya, kita coba lagi contohnya ya. Contoh selanjutnya saya coba, misalnya saya punya y-nya itu 3x pangkat 3 plus 7x ini dipangkatkan 5
Ya, misalnya seperti ini contohnya, berarti yang ditanyakan adalah Y aksennya. Nah, kita misalkan dulu ya untuk yang contoh yang ini. Misal U-nya itu sama dengan 3x pangkat 3 plus 7x. Maka dari sini kita tahu Y-nya adalah U pangkat 5. Ya, berarti di sini kita bisa dapatkan du per dx. Dari yang ini kita bisa dapatkan dy per du. Oke, berarti dari sini kita bisa dapatkan 9x kuadrat plus 7. Dari sini kita bisa dapatkan 5u pangkat 4. Ya, lalu y aksennya, y aksen itu sama dengan dy per dx. dy per dx-nya kita ganti menjadi dy per du dikali du per dx. Ya, maka ini sama dengan 5u pangkat 4 dikali 9x kuadrat plus 7. U-nya kita ganti berarti 5. U-nya apa? 3x pangkat 3 plus 7x dikali 9x kuadrat plus 7. Saya lupa menambahkan di 3x pangkat 3 plus 7x itu seharusnya dipangkatkan 4. Ini step by stepnya ya, secara matematikanya secara betul. Kalian kalau misalnya yang sudah bisa secara langsung tidak perlu pemisalan juga tidak apa-apa ya. Jadi boleh langsung, tidak perlu pemisalan seperti ini, tidak apa-apa.